Tuduhan ijazah palsu terus menjadi sorotan publik. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Hai, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Ada beragam topik yang menarik dan juga disorot publik selama sepekan terakhir. Ada yang paling menarik di pekan-pekan hari ini adalah soal bagaimana dugaan kasus tuduhan ijazah inilah yang kemudian masih menjadi sorotan di pekan-pekan terakhir kali ini. Nah, untuk membahasnya, saya hari ini kedatangan tamu spesial. Ini ada Mas Roy Suryo, ya, terlapor kasus ijazah Jokowi. Terlapor, terpanggil, terundang, terapa lagi ya? Terheboh. Ada terheboh ya. Aduh, terima kasih sudah mampir di On Point with Adisti Larasati. Terima kasih diundang di On Point. Oke, ya. Heboh pasti Roy Suryo kalau kita ketemu ya, ada aja deh kan. Yang bikin heboh bukan saya loh. Loh, terus siapa? Ya nggak tahu kok nanya saya. Yang bikin heboh yang nggak mau ngeluarin ijazahnya, itu harusnya. Harusnya tetap dikeluarin ijazahnya biar jadi nggak usah heboh ya. Iyalah, dari awal dan bahkan terakhir ada Ibu Mega yang dengan kenegarawannya itu kalau punya ijazah ya keluarin aja. Tapi kan kemarin udah dikeluarin akhirnya. Mana? Kan? Yang dibawa sama ade iparnya Emang Pak Jokowi. Ditunjukin ke kita-kita? Oh, maunya ditunjukin ya? Loh iyalah, kan yang ditunjukin ke rakyat bukan ke saya. Ke rakyat, begitu rakyat ditunjukin, ya insya Allah rakyat percaya. Biar clear ya? Biar clear. Bareskrim aja kemarin ngumuminnya juga lucu. Kenapa lucunya? Awalnya ketika saya dan teman saya, Dr. Risman itu nganalisis dengan digital forensik, ya pakai ELA, error level analysis, dan itu dikatain, itu kan ijazahnya kan aslinya kan bentuknya analog itu fisik. Ya gitu. Jadi nggak bisa dong pakai digital forensik gitu, disalah-salahin. Kemarin pas ngumumin yang ditampilin digital juga. Digital fotokopian lagi. Jadi fotokopi, di scan, yang terlipat lagi. Jadi yang udah jelek banget gitu loh. Jadi Mas Roy sama teman-teman juga merasa tidak puas dengan bukan yang nggak puas, Mbak. Pengungkapan itu. Ketawa kita. Kenapa ketawa? Ketawa dan sedih. Nama besar Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Kok kayak gitu hasilnya? Yang kita harapkan tuh, itu pun sudah kita kasih loh. Ingat kan, kita pagi-pagi itu bicara soal ada 5 tinta gitu kan. Tapi gitu. kan itu juga bukan hanya juga. Itu pun sudah kita guiding. Kalau enggak, pasti ngomongnya cuma satu kalimat. Itu yang kita harapkan 5 tinta tuh sebutin tintanya apa. Ya kan? Jadi kurang detail maksudnya Mas Roy? Sangat. Yang hasil daripada sebuah laboratorium, itu harus detail. Bukan hanya apa yang diterangkan kemarin. Skripsinya, kemudian hurufnya itu kita rasakan, ini laboratorium atau laboratorium perasaan gitu. Ya kan cuma dirasa, diraba dan dirasa. Aduh, gitu loh. Dan itu tadi, jadi sudah sekian lama membangun narasi dengan itu harus analog. Sempat juga teman-teman di Kompas ngundang narasumber, dia bilang, oh ini salah, harusnya kan analog forensik. Yang ditampilin digital juga. Digital bukan lagi yang digital yang sebenarnya atau analog, apalagi kalau analog cakep. Misalnya, jangan buru-buru dikembaliin dong ijazahnya. Pegang dulu gitu. Ya kalau nggak mau istilah disita, oke lah. Yang diserahin oleh Wahyudi itu, adiknya Iriana itu, pegang dulu, jangan dikembaliin. Tunjukin. Begitu tunjukin, wartawan boleh motret. Terbuka lah. Silakan dipotret. Silakan diuji. Kalau perlu dipegang. Meskipun nggak boleh dirusak kan gitu. Tapi kan itu dokumen pribadi. Mana ada ijazah disebut dokumen pribadi. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ijazah tidak termasuk pasal 17 yang dikecualikan. Tapi kenapa khawatir banget gitu ya, tidak di... Itulah, kalau itu KTP, Mbak, kan kadang-kadang dikonfuse dengan KTP. Oke, kalau KTP boleh, itu disembunyikan. Atau karena itu data pribadi. Ada NIK-nya, nomor induk kependudukan, itu kemudian bisa dikopi, kemudian nanti disatukan dengan talent. Atau malah, lucunya kan orang kita gini, ya namanya lagi kebalik ya, yang justru pribadi benar, soal data retina mata, malah pada scan retina. Itu bahaya banget sebenarnya gitu loh. Itu kan data benar-benar itu private data gitu loh. Itu. Jadi KTP tidak termasuk,
kemudian KTP termasuk data pribadi, tapi kalau skripsi itu sangat tidak, ijazah juga tidak, kecuali KHS. Kalau kartu rencana studi itu boleh karena bisa ketahuan, tapi kartu hasil studi kan kita malu. Apalagi kalau katanya kalau KHS-nya IP-nya kurang dari 2, itu kan malu juga. Emang gitu. udah lihat? Katanya yang aku sendiri kita. Saya sih belum lihat. Sama, tapi kan udah ngaku waktu itu. Ngakunya sama Pemret lagi. Dulu belum Pemret Kompas sih. Mbak Rosi kan dulu ngaku tahun 2013 di Jogja. Jadi Mas Roy merasa tidak puas dengan hasil pengungkapan serangkaian. Insya Allah bukan hanya saya. Tapi insya Allah mostly. Karena apa? Karena beberapa polling sekarang dibuat oleh teman-teman itu ada di X, ada di IG. Hasilnya tuh di atas 90% menyatakan itu nggak benar gitu. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Satu, tidak sesuai dengan ekspektasi. Kedua, malah lebih tajam lagi teman-teman. Palsu, mereka bilang gitu. Karena apa? Karena ya nggak transparan gitu. Terus kalau nggak percaya sama Barreskrim, terus percaya sama siapa lagi? Maunya kita percaya. Oke. Tapi prosesnya yang membuat kita tidak percaya. Makanya saya sangat menyayangkan. Proses yang semacam apa kan? Gini, udah harusnya. Harus ada, kan udah ada pembandingnya juga. UGM-nya juga. Pembandingnya yang mana? Katanya ada 3. Nah, 3 kita tahu Pak. Teman ijazah. Oke, temannya tuh jangan-jangan kalau termasuk gerombolannya, ya itu bisa juga tuh cetakan baru juga sama dengan yang ini. Kata-katanya kan identik. Kalau identik itu berarti ini identik dengan ini. Ya kalau yang ininya bukan, istilahnya kalau di research ya, ini bukan yang gold standard. Atau ini sudah diperiksa dulu autentifikasinya, ya ini nggak bisa jadi sampel. Ibaratnya kita ngadakan sampel, Mbak, survei, tapi samplingnya itu udah kita atur, gitu. Jadi nggak bisa. Ini yang jelas gini, itu kan pelaporan dari teman-teman TPUA. Prosedurnya harusnya, ketika kemudian melakukan uji barang, pelapornya dipanggil dong, nggak sendiri-sendiri main sembunyi-sembunyian gitu. Saya klaim ya sembunyi-sembunyian, gitu. Jadi pelapornya dipanggil, gelar terbuka. Jadi gelar perkara itu disampaikan terbuka. Kalau perlu live, ijazahnya tampilkan. Kemudian jadi kita bisa lihat, ya hebat ini ya, puslap 4 gitu. Biar heboh ya? Enggak biar heboh. Ini transparan, bukan soal heboh. Transparan. Kemudian kalau mau bagus lagi, kalau mau real lagi, undang pakar-pakar yang boleh yang pro, boleh yang kontra. Kita ikut menilai. Biar semua terbuka. Jadi tidak perlu lagi kemudian mendatangkan barang bukti lagi. Cukup barang bukti datangkan sekali. Jadi Anda menilai penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim ini tidak terbuka begitu penyelidikan? Tidak transparan dan bahkan saya tadi juga kebetulan barusan ada meeting ya dengan teman-teman. Akan segera dilaporkan kepada instansi-instansi di atas Mabes Polri. Misalnya apa? Ya misalnya pengawas ya, Wasisdiknya, kemudian juga sampai ke Kompolnas. Juga meskipun ya Kompolnas sih ya 11-12 lah, tapi nggak apa-apa harus Pak Kapolri, Pak Listio Sigit kita kabari. Kemudian juga Pak Wakapolri, meskipun itu internal semua, tapi perlu. Jadi masyarakat supaya tahu bahwa ini ada proses tidak benar. Itu tadi Pak. Jadi misalnya itu digelar terbuka. Prosesnya yang tidak benarnya itu di mana? Pada saat proses ini kan masih penyelidikan sebenarnya, bukan penyidikan kan, gitu. Apalagi konon itu sebenarnya kita juga nggak tahu. Saya tadi tanya teman-teman yang dari TPUA. Kebetulan saya sebenarnya bukan pelapor, tapi hanya pihak yang terkait yang diajak untuk menjadi ahli di situ. Saya tanya, teman-teman itu sudah diundang belum? Belum. Semenjak tanggal 9 Desember tahun lalu ya gitu. Mereka itu tidak pernah dikabari yang namanya progres pendumasnya kayak apa, dumasnya kayak apa. Itu kan aduan masyarakat dumas. Nah dari situ harusnya itu bergerak masuk ke penyelidikan dulu. Bukan penyidikan kan gitu. Nah harus itu naik statusnya ke penyelidikan pun kabari gitu. Terus saya tanya loh, terus selama ini kalau ada bukti-bukti yang katanya ada bukti dari Dr. Rismond, ada bukti dari putrinya Prof almarhum Prof Ahmad Sumitro yang dia memastikan tuduhan tanda tangannya kok beda, namanya juga salah. Itu atas undangan Barreskrim enggak. Jadi teman-teman tuh masukin sendiri dan belum ada progres. Tiba-tiba mereka dapat kabar tim dari Barreskrim. Kita apresiasi, katanya kan datang ke Jogja, datang ke Solo, ngumpulin teman-teman. Harusnya Mbak, kalau misalnya kita lapor ke satu pihak, kalau pihak itu tiba-tiba mengerjakan sesuatu, kan ya harusnya dilaporin dong apa yang dikerjain. Enggak terus tiba-tiba dia jalan sendiri, tiba-tiba nggak kabari, terus pun minimal. Kemarin ketika press conference, TPUA diundang. Minimal itu paling minimal. Ini nggak diundang? Enggak, ternyata jalan-jalan sendiri, ngumpulin sendiri, sampel-sampelnya cari sendiri, ya.
Jadi masyarakat biar ngerti nih ya, gitu. Apa yang kemarin itu sangat tidak transparan dan saya menyayangkan bener. Saya cinta juga kepada institusi kepolisian. Saya pernah juga membantu mereka misalnya dalam hal identifikasi di GC-Leg juga dulu ada. Saya pernah juga di push info ya gitu untuk kemudian melakukan itu. Tapi kok sekarang begini sih gitu caranya. Sehingga apalagi yang paling penting, Mbak. Tiba-tiba dari hasil dari push lapor kemarin, tiba-tiba mereka ngumumin ini SP3. Iya, penghentian. Karena memang sudah identik dan segala macam, jadinya kemudian dihentikan penyelidikannya. Itu namanya loncat kodok jauh banget gitu loh. Loncat katanya jauh banget, kalaupun leapfrog ya. Harusnya kayak gitu. Ini masih di tahap Dumas, masuk ke penyelidikan. Yang namanya SP3 itu kalau sudah penyidikan. Harusnya istilahnya SP2 lidik misalnya. SP2 lidik pun itu kalau sudah ada gelar perkara terbuka. Belum ada itu, proses-proses tahapannya belum clear, belum ada gelar perkara terbuka, tiba-tiba dihentikan. Dan dihentikan pun lucu juga kemarin kalau kita dengarkan statement dari Ditipidum tuh. Dengan adanya ini kita harapkan di masyarakat akan berhenti tenang. Itu harusnya Kapolri yang ngomong atau Pak Presiden yang ngomong gitu. Tiba-tiba sebuah unit yang menurut saya kecil, unit yang tugasnya hanya memeriksa alat bukti, tiba-tiba ngumumin ini dihentikan. Ini pun sebenarnya hanya tugasnya Puslapfor itu mengumumkan adalah alat buktinya tuh, kalaupun itu dikatakan otentik, tapi kan nggak otentik, identik. Emang apa yang menjadi perdebatan antara identik dan juga otentik? Jauh. Otentik tuh berarti barang itu otentifikasi, yang kita nilai otentifikasinya. Jadi itu otentik, dinilai dari kertasnya. Jadi ini agak miss pemikirannya. Mungkin mereka terpacu dengan desakan saya dulu, harus sesuai tintanya ini, tinta ini ada pengaman, ada bla 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 bla. Karena udah di mana-mana Mas Roy udah ngomong. Iya, jadi saya guiding ke situ. Maksud saya, keluarin dong detailnya, bukan hanya variabelnya. Kalau variabelnya tiba-tiba mereka hanya menguji identik. Identik itu prosesnya adalah mengidentikan antara satu barang dengan barang yang lain. Kan itu dikatakan kemarin. Ada 3 katanya pembanding. Pembandingnya mana? Pembandingnya siapa? Enggak dikebutkan. Kecuali secara fair ditunjukin. Dan itu bahkan netizen melakukan. Netizen kan bisa melihat gitu dari beberapa ijazah-ijazah yang pernah ditampilin oleh katanya teman-temannya itu. Itu kan ada ahli dari ITB ya. Ini bukan nama-nama, ini nanti akan muncul juga, banyak nanti akan ahli muncul. Seorang ahli dari elektroinstrumentasi ITB, saya belum sebutkan namanya, itu sudah membandingkan ijazah-ijazah itu. Ada yang nomor 115, 117 dan 1120 yang akhirnya kita tahu 1120 itu milik siapa. Ternyata 115, 117 itu identik, tidak identik dengan yang 1120. Berarti yang 1120 itu beda sendiri. Kalau 1120 ternyata identik dengan yang lain, berarti yang lain itu apa gitu loh. Itu. Jangan-jangan itu hasil reproduksi baru juga. Jangan-jangan saya bilang gitu. Makanya karena kecintaan saya Mbak Disti terhadap institusi kepolisian, ya khususnya adalah Puslapfor, tolong deh profesional, tolong deh terukur, tolong deh teratur. Ini Anul bisa apa yang tadinya sudah hampir benar ya, itu kemudian menjadi tidak benar. Contohnya apa? Pada kasus Jessica. Jessica itu sebenarnya CCTV-nya kan coba ditata. Orang lihat tuh, tapi kan karena prosesnya waktu itu tidak dikopi dengan benar. DVR-nya tidak disita. Hanya dikopi oleh flash disk, yang mengkopi flash disk pun ternyata pegawai Cafe Olivier. Maka sahabat saya Dr. Rismond waktu itu langsung ini prosedurnya nggak benar. Memang nggak benar. Jadi jangan sampai itu. Dan proses kita men-challenge itu, Mbak Disti sekali lagi, point, itu sebenarnya adalah wajar. Ingat enggak Gus, kasusnya Brigadir Joshua? Iya. Ya kan, itu sudah diotopsi katanya. Polisi bilang ini otopsinya sudah selesai. Tapi ketika ada keberatan dari keluarga, baru terungkap. Baru terungkap karena kemudian dilakukan ekshumasi. Itu jadi presiden kan? Akhirnya jadi jurisprudensi juga. Nah ini juga, kenapa tidak? Jadi setelah ini akan menempuh jalur apa lagi ketika kemudian Barreskrim sudah mengungkap kalau ijazah Jokowi ini asli dan identik dan segala macam. Nah, selanjutnya langkah hukum apa yang saya tetap menghormati ya, saya tetap menghormati kerja maraton ya, luar biasa itu kalau sampai ke Solo, sampai ke Jogja. Tapi tolong please deh gitu. Apakah prosedurnya sudah betul? Sehingga prosedurnya pun akan kita challenge dengan aturannya. Gitu. Kalau aturannya yang sepele tadi, salah, polisi saja salah bilang harusnya SP2 lidik
bilangnya SP3. Itu mungkin bagi masyarakat awam, wah sama aja ya, yang penting kan penghentian. Enggak, SP3 itu adanya di penyidikan. Kemarin salah satu narasumber yang diwawancara Kompas TV juga malam-malam, ya Prof. Jamin Ginting, itu kan juga menyaksikan gitu. Ini kok prosedurnya kok loncat gitu kan. Tiba-tiba dihentikan tanpa melalui prosedur terbuka. Itu Mbak, kuncinya keterbukaan. Jadi Anda melihat tidak ada gelar perkara yang secara terbuka? Tidak ada gelar perkara, dan prosedurnya ketika teman-teman TPUA lapor ya, itu tidak dilakukan proses orang biasa saja. Kalau kita lapor Mbak, itu kan kita punya kesempatan untuk melihat, mengakses. Sekarang kan canggih nih, bahkan Polda Metro pun kalau kita lapor kan ada tuh websitenya, kita bisa lihat perkembangan perkaranya kan gitu, di mana. Ini nggak pernah dilaporin, tiba-tiba ada pengumuman sudah 90%, tinggal 10% katanya, itu kan. Tiba-tiba ijazahnya tidak disita. Ya memang kalau penyitaan itu ada di penyidikan. Tapi tiba-tiba diantarkan oleh Wahyudi itu, kemudian kita sempat lihat gitu di screen kemarin ketika press conference. Kalau itu yang disebut ijazah asli dalam yang dipegang Wahyudi itu kan hanya dari samping dan kecil gitu, jadi nggak bisa kita analisis. Tiba-tiba yang ditampilkan itu bayangan saya, Mbak, minimal seminimal-minimalnya ya, itu bukan sehina-hinanya, tapi seminimal-minimalnya adalah yang sudah diposting sama si Sandi itu. Itu pun meleset. Sandi itu kan motretnya nggak proper, dia kan agak miring gitu, sehingga kan jadinya trapesium itu. Nggak. Ternyata yang ditampilin itu sudah fotokopi, nggak jelas lagi, terlipat lagi tadinya bekas. Kok itu sih? Apa itu yang asli? Kalau coba kalau ya mungkin itu yang asli kali ya. Ngeledek. Ayo. Ya kan saya nggak tahu. Sama. Belum pernah dilihat, belum pernah dilihat secara langsung. Itulah Muslim masyarakat kan persis kalimatnya Mbak Disti. Kita nggak ngerti. Itu aja, jawab itu aja kok susah sih. Tapi begini, berarti kemarin pengungkapan yang dilakukan oleh Bareskrim begitu, termasuk juga soal penghentian penyelidikan, walaupun Anda juga mengatakan ini bukan menghormati apa tapi yang ini bukan final. Betul. Apalagi final and bundling, sama sekali bukan. Ini hanya kalau pinjam istilahnya Bung Karno dulu waktu film Pengkhianatan itu, ini hanya bagian kerikil kecil dari perjalanan yang panjang. Sama. Jadi ini kan pengujian barang bukti yang dilakukan oleh Bareskrim, yang dilakukan oleh Puslapor bagian itu. Jadi ini baru satu bagian, itu nanti masih ada. Ya ini saya ambil lah pakar pidana ya, Prof. Jamin Ginting. Masih ada keterangan saksi, masih ada statement dari para ahli. Ini harus diuji juga oleh ahli yang challenge gitu loh. Tapi jadi kalau misalkan sudah penghentian penyelidikan begitu ya, akan berarti masuknya ke yang di Polda berarti kan masuk ke pengadilan atau gimana nanti? Nah gini, yang ada nanti akan ada laporan baru dari TPUA? Kalau saya sih sebenarnya kan tujuannya tidak ada niat buruk sama sekali ya gitu soal ini. Jadi saya hanya mengkaji secara ilmu pengetahuan. Mengkaji secara ilmu pengetahuan dan kejujuran aja. Tapi perhatian banget ya sama Pak Jokowi. Loh enggak. Jangan hanya Pak Jokowi dong. Siapapun nanti kalau ijazahnya nggak benar, ya. Saya pernah cerita nggak ada pepatah. Tapi kan yang bikin heboh ini. Loh enggak, ada yang lebih heboh lagi nanti. Kacang mongso ninggal no lanjaran, itu peribahasa Jawa. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jangan-jangan ada yang punya ijazah yang lebih palsu lainnya yang sekarang masih jabat. Loh, itu harus diteliti. Kalau misalnya Pak Harto ya, almarhum Pak Harto itu kita hormati. Beliau nggak lulus SD aja ngaku. Saya hanya hanya sekolah sampai SR. Atau Bung Karno. Ya, itu jelas dia kuliahnya dulu di Bandung Technische Hochschule. Itu ITB. Pak Habibie jelas Jerman. Pak SBY meskipun sudah presiden masih kuliah lagi ngambil doktor di IPB. Ibu Megawati luar biasa kejujurannya. Ngaku saya Unpad tapi nggak selesai. Jadi pakai SMA aja. Gitu dong. Jadinya maunya secara jujur aja. Jadi ketika nggak jujur repot. Kan ada satu tokoh nih yang kejujuran. Aku pernah bilang juga kemarin barusan ngaku. Ya kan? Seseorang yang namanya Pak Kasmujo. 2017 beliau masih gini kan gitu ketika ada relasi kuasa kan mungkin kesungkan sama Jokowi, tapi terakhir kemarin waduh hormat kita Mbak Pak Kasmujo jujur nggak mau disebut dosen pembimbing skripsi, bukan ditanya ijazahnya nggak tahu, nggak pernah lihat ijazahnya, ditanya dosen pembimbing jawabannya jelas banget itu dosen pembimbing akademik, dia nggak jawab dia bukan dosen pembimbing akademik, tapi dia saya waktu itu masih asdos. Ya namanya asdos nggak mungkin jadi dosen pembimbing akademik. Intinya gini, ini masalah kejujuran.
dan kenegarawanan. Itu aja. Jadi Anda melihat Pak Jokowi ini nggak jujur? Mbak yang bilang boleh. Loh enggak, saya tanya. Jadi Anda melihat, kan saya tanya. Kaca. Yang jelas apa? Yang kita tanyakan soal kejujuran dan kenegarawanannya tidak muncul. Itu saja, sudah. Jadi Anda berharapnya Pak Jokowi jujur? Iyalah. Jujur sejujur-jujur. Sejujur-jujurnya. Oh, kalau bisa bilang sehina-hinanya, ya. Sejujur-jujur. Berarti sekarang belum jujur? Ya, biarkan masyarakat yang menilai, Pak. Nah, oke, itu soal kasusnya ya. Tapi kemarin kan juga Mas Roy Suryo juga ke Komnas HAM kan? Oh iya, ya. Apa itu bentuk perlawanan Bukan, atau gimana? gini. Karena apa? Karena itu sebenarnya juga masukan dari beberapa masyarakat termasuk netizen plus 62. Mas, kita baca Anda itu dikenain pasal di undang-undang yang bukan peruntukannya. Iya, itu namanya melanggar hak asasi dong gitu. Saya jadi ingat, oh iya ya, dulu pasal 32 dan 35 di Undang-Undang ITE yang kebetulan saya ikut menyusunnya, itu adalah bukan untuk tujuan itu. Itu tujuan sampel agar Indonesia itu, Undang-Undang ITE ya, itu supaya tidak disingkirkan dari perdagangan internasional, karena kita belum punya Undang-Undang IETE. Dulu namanya Undang-Undang IETE, Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Ada disingkat jadi ITE. 32 itu adalah kalau ada orang transfer, ya saya sering bilang kalau transfer 1 juta, ditulis diubah jadi 10 juta, itu kita salah. Atau sesuatu yang palsu dikatakan asli. Nah, tiba-tiba itu mau dikenakan, mau dicoba, atau dipaksakan. Kenapa saya bilang dipaksakan? Kalau tuduhan semula itu, ya katakanlah ada seseorang yang keberatan karena merasa dicemarkan nama baiknya, merasa dihina, ya, atau bahkan sebelumnya merasa kita menyebarkan menghasut. Ya udah gunakan pasal-pasal itu. Kalau menghasut kan 160 KUHP, pencemaran nama baik 310, 311, atau melalui elektronik 27A. Ya udah kok tiba-tiba ada pasal lain yang diselundupkan. Itu namanya pelanggaran HAM. Dan atas saran, ini saran juga loh. Saran dari? Beberapa termasuk juga salah satu komisioner Komnas HAM. Saya nggak perlu sebutkan dari siapa. Ya, kita ke sana. Kenapa sih kamu nyebutin? Loh, kan masa kita yang disuruh nyebutin, yang satu aja nggak nunjukin ijazah juga nggak apa-apa, ya kan gitu. Nah, jadi kita kemarin langsung diterima oleh analis. Jadi malah lebih berdasarkan masukan itu dari netizen plus 62, terima kasih ya. Kemudian kita ada salah satu info dari dalam juga. Kalau enggak kan dalam mana? Dalamnya Jalan Latu Harari, Komnas HAM, ya. Kita datang ke sana dan langsung diterima oleh analis. Ya, gitu. Jadi saya sebut kalau analisnya Mbak Grace dan Pak Lulu. Ya, nggak apa-apa kalau itu boleh. Ya, langsung kita dibikinin laporan penerimaan. Kemudian langsung kita diminta mengumpulkan identitas. Kebetulan yang merasa itu kan yang sudah diundang. Saya, Dr. Tifa, Dr. Resmond, Pak Rizal Fadila Sarjana Hukum, Ibu Kurnia Triloyani. Ya itu yang kemudian kita membikin itu pengaduan. Nah, sah saja. Oke, memang harapannya apa nanti ketika harapannya kasus ini memang menjadi perhatian. Jadi tidak kami benar-benar kalau ya kan kami kan sering nyebut dikriminalisasi. Supaya juga jelas dari Komnas HAM ada juga perlindungan. Bahkan tidak hanya ke situ. Ya, kemarin teman-teman dari Transparansi Internasional ya gitu ya perwakilan Indonesia. Dan teman-teman merasa dikriminalisasi. Iya dong, ada pasal yang tidak jelas digunakan. Karena gini, Mbak. Pasal itu kalau 311, 310 atau 160 ataupun 27A itu kan ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Kalau ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu subjektivitas penyidik. Tidak ada kemudian tiba-tiba menahan. Gitu loh. Tapi kalau ancaman hukumannya yang 32 itu adalah 32 ITE itu 8 tahun, yang 35 itu 12 tahun, dia bisa punya subjektivitas untuk menahan seseorang. Itu yang dialami oleh Prita. Dulu saya termasuk yang belain Prita, Mbak. Gitu. Karena itulah saya melakukan revisi ketika saya di DPR terhadap pasal waktu itu masih 2728 yang digunakan pencemaran nama baik itu. Kita turunkan yang tadinya ancamannya di atas 6 tahun, ya. Waktu itu kita turunkan jadi di bawah 5 tahun, jadi hanya 4 tahun. Jadi nggak bisa ditahan sebelum sidang. Kecuali nanti sidang memutuskan apa, baru itu yang dijalankan. Kalau ini sebelum sidang udah dikerangkeng tuh teman-teman, sehingga kita nggak bisa lagi menyuarakan itu, gitu loh. Kita mau-mau aja kalau pasal itu tepat, sama dengan Barreskrim ini. Kita mau-mau aja kalau itu prosedurnya dijalankan dengan benar. Tapi ketika prosedur itu tidak dijalankan dengan benar, tidak transparan, sama seperti undang-undang ini, pasalnya yang lucu kan, kita yang tahu resmi naskah akademiknya, kok malah kita mau dikadalin dengan dipakai itu kan. Makanya waktu kita bikin undang-undang klarifikasi itu, ini benar loh. Petugasnya malah juga tanya-tanya gitu loh.
Pak, jadi harusnya pasal ini digunakan buat apa? Gini loh, kasih kuliah sini. Benar-benar kita ngobrol guna dari pasal itu. Oh, mereka gitu. Iya. Terus saya bilang, lah terus siapa nih yang ngarahin? Ada deh gitu yang ngarahin gitu. Supaya dimasukkan. Lah Anda kok diarahin gitu kok mau? Jangan jadi robot dong. Saya bilang gitu benar. Jangan jadi robot yang kemudian hanya mau ngetik apa yang diperintahkan. Manusia itu dibekali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kan otak, Mbak, untuk berpikir. Gunakan itu. Nah, gitu. Berarti nanti akan ada, kalau nanti kan ini kan kemarin sudah ya undangan klarifikasi begitu ya. Apa saja yang sudah ditanyakan begitu. Nextnya ketika nanti ada perkembangan misalnya. Ya, yang jelas begini. Apa yang kemarin itu yang jelas adalah apa yang ada di Puslat 4 itu di Barreskrim itu tidak bisa serta-merta itu memutus. Karena itu akan kita laporkan dulu ya, sehingga Polri kalau memang benar, apalagi kita laporkan juga ke presiden ya, apalagi kalau itu nanti presiden ini kan di saat eranya Pak Prabowo, apa yang mau di era Pak Prabowo itu terjadi kriminalisasi lagi terhadap suara-suara masyarakat. Jadi moga-moga beliau juga tahu, jadi itu dijalankan dulu dengan benar. Begitu sudah dijalankan dengan benar, kemudian itu mau dihentikan apa enggak gitu loh. Dan kalau itu diteruskan bagus, jadi itu teruskan dulu. Sebelum itu jelas barang buktinya itu asli atau jelas benar, kan bisa saja, oh ternyata ada kesalahan, gitu ya. Kita revisi, wah bagus, gitu. Dan kalau itu pun dijalankan, kita juga bisa lihat kasus-kasus yang dilaporkan di Solo, yang ada di Jogja, itu juga dilihat. Karena perdata itu, Mbak, meskipun ini debatable ya, tapi mostly juga menyatakan ada peraturan MA tahun 56. Kalau ada kasus perdata, perdatanya digulirkan dulu, perdatanya putus dulu. Karena apa? Perdata ini kan menyangkut barang. Barangnya benar apa enggak? Kalau barangnya enggak benar, ya enggak bisa dijalanin. Perdatanya putus baru itu jalan. Tapi kemarin setelah akhirnya Barreskrim mengatakan itu identik dan segala macam gitu, di saat yang bersamaan, hampir di saat yang bersamaan kalau tidak salah, kader PSI juga mendatangi kediaman Joko Widodo. Saya tidak bisa berkomentar tuh hak Solo, gitu Dian Sandi. Dian Sandi yang mengatakan untuk menyampaikan permintaan maaf lah ya. Iya jelas. Maaf gitu ya, mengunggah ijazah Jokowi di media sosial tanpa izin dan segala macam. Apa pendapat saya? Gitu nah, apa pendapat Anda? Ini bisa kita nilai nanti. Apakah kepolisian benar-benar tajam ke atas juga atau tumpul? Ya gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya, pasal yang ada di 32 dan 35 itu bukan delik aduan. Itu delik umum. Jadi kalau ada seseorang yang terbukti dia mengunggah, mentransmisikan yang tanpa izin seseorang. Tapi ini kan jadi objek penelitian Anda juga kan? Betul. Pada saat itu. Betul. Jadi gini. Berarti saling terkait. Nah, makanya kalau dia tanpa izin yang bersangkutan, dia kan ngakuin dia tanpa izin. Mau dimaafkan mau tidak, polisi harus menjalankan undang-undang. Dialah yang harusnya kena undang-undang ITE 3235 itu yang ancamannya 8 dan 12 tahun. Mau dimaafkan oleh yang bersangkutan enggak, dia jelas-jelas sudah mentransmisikan dan menyatakan asli. Padahal enggak juga asli juga karena miring. Ya kan? Cara ngambil potretnya kan miring gitu, distorsi kan itu. Gitu. Kenapa itu yang kami jadikan objek penelitian? Gitu. Jadi kamu ikut salah dong kan dikatakan gitu. Ya karena kan ada rangkaiannya. Ada rangkaiannya. Oke, karena satu-satunya yang paling mendekati kebenaran waktu itu yang ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta, Dr. Sigit. Waktu itu fotokopi juga yang ada di backscreen di belakang. Tapi itu pun, Mbak, mohon maaf ini, jauh lebih bagus kualitasnya daripada yang kemarin tampilkan di Mabes Polri. Yang di Mabes Polri sudah fotokopi bekas terlipat lagi. Kalau itu masih nggak ada terlipatnya, tapi itu hitam putih. Sedangkan yang diupload oleh Sandi di akun X-nya pada tanggal 1 April itu color, berwarna. Jadi karena berwarna, ya berarti wah ini kualitasnya lebih, karena berwarna itulah maka bisa kita uji pakai ELA. Bisa diuji oleh Dr. Resmond misalnya, oh ini pas fotonya tidak tertutup oleh capnya. Jadi tidak ada lintasan red ya, karena kan itu kan kita masukkan ke analisir, kemudian kan muncul warna red, green, blue. Nggak ada rednya yang itu menutupi jasnya. Jadi itu seolah-olah pas foto itu ditempel di atas jas gitu loh. Pas foto itu ditempel di atas cap. Apa lagi? Ya sementara itu ada fotonya yang kemudian kita duga itu fotonya adalah bukan yang bersangkutan. Kemudian ada pergeseran dari plat master dari ijazah itu yang tidak sama dengan yang lain gitu. Jadi sebenarnya banyak. Nah, gara-gara postingannya Sandi itulah kita saya juga belum terlalu komentar loh sebelum ada postingannya Sandi. Ya gitu. Jadi kami terus kemudian gara-gara ada itu
Kita komen, gara-gara itulah sebenarnya yang membuat kami bisa hadir ke Jogja ya tanggal 15 April, jadi 2 minggu sudahnya, untuk kemudian bahkan inilah yang membuka kotak Pandora. Meneliti skripsi yang itu kita jadikan primary evidence, dan dari skripsi itulah terungkap semuanya. Nggak ada lembar pengesahan, nggak ada lembar pengujiannya, lembar pengesahannya tulisan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, itu salah. Seharusnya Sumitro, dan itu yang mengkoreksi putrinya sendiri loh, Mbak Aida Greenberry yang dari Australia. Mbak Aida mengatakan, saya bangga kepada ayahku dan ayahku tahu bagaimana cara dia menuliskannya. Ya, clear banget. Dan kebetulan Mbak Aida Greenberry itu lulusan Fakultas Kehutanan juga. Kebetulan Mbak Aida Greenberry itu punya ijazah juga yang ada tanda tangan almarhum bapaknya. Dia nunjukin ini loh tanda tangan yang bener. Beda banget tuh, orang biasa aja bisa lihat. Tanda tangan yang satu kayak orang baru belajar tanda tangan, Mbak. Baru belajar meniru tanda tangan. Sedangkan Prof. Ahmad Sumitro almarhum itu, clear banget tanda tangannya tegas. Itu yang membuka semua. Jadi kotak Pandoranya terbuka, bahkan sampai ke Pak Kasmujo. Ya. Dan saya yakin, Mbak, akan banyak lagi nanti Pak Kasmujo lainnya. Yang satu demi satu akan membuka ini. Jadi kalau cepat-cepat ditutup. Tapi sekarang Pak Kasmujo tuh agak susah tuh ditemuin. Ya memang. Kenapa ya? Saya yakin beliau harusnya lapor ke LPSK deh kalau saya sarankan. Anda juga nggak mau lapor LPSK? Nggak, belum? Ada saran untuk saya lapor, gitu ya. Tapi ya nanti dulu deh. Dipikir-pikir lagi? Nggak usah sebenarnya. Nggak usah, bisa aja lapor. Tapi kan juga kadang-kadang sifatnya kan nanti rekomendasi itu hanya. Tidak bisa bersifat melindungi benar. Lebih tinggi Komnas HAM. Komnas HAM bisa melakukan satu keputusan. Meskipun belum tentu juga diikuti gitu. Tapi kan setidaknya dari masyarakat tuh clear gitu loh. Kalau lembaga LPSK gitu ya. Ya, tapi semua akan kita ikuti. Gitu, Oke. Termasuk juga ketika nanti akan ada panggilan. Oh iya. Ke Polda Iya, Metro Jaya. panggilan Polda Termasuk Metro. juga nanti Anda akan membawa serangkaian yang sudah. Oh iya, tergantung temuan-temuan yang ada. Persis, tergantung panggilan undangannya seperti apa. Undangan juga harus proper dong. Kayak kemarin kan undangannya lucu juga kan. Saya diundang untuk sesuatu yang saya nggak ada di situ. Saya nggak ada hubungannya di situ. Dan kalau video dari peristiwa itu diputar, saya tuh jam 13 menit sudah saya analisis. Satu kata menyebut Roy Suryo pun nggak ada di situ. Jadi kan lucu juga gitu loh. Ngapain juga? Misalnya Mbak dipanggil, diundang, ditunjukin suatu peristiwa, yang peristiwa itu nggak ada Mbak, nggak terkait, Mbak punya, bukan alasan ya, bukan alibi, tapi ini fakta. Kebetulan memang tidak di situ. Ya ngapain juga kita, itu namanya kita ngobrol di warung kopi. Saya suruh menceritakan sesuatu yang tidak saya tahu, gitulah. Termasuk juga soal 3 ijazah pembanding yang untuk serangkaian. Ya, itu pun kita pertanyakan. Apa yang Anda harusnya itu diumumkan, itu ijazahnya milik siapa. Dengan begitu kita tahu. Itu kan mungkin kerahasiaan juga kali. Enggak. Kalau yang punya ijazah nggak bersedia gimana? Nah, kalau yang punya ijazah ganti dong sampelnya. Dia pasti bersedia karena dia pasti disita kan. Harus, ini namanya peneliti, ini kayak gini tuh nggak usah dianggap sesuatu yang sifatnya kayak diagungkan banget terus kemudian ini berbahaya sampai komersial di Kamnak gitu. Enggak, ini biasa ijazah seseorang tuh, bahkan orang pada kalau dia nggak mau, oke lah, banyak saya pikir lulusan UGM tahun 85 yang Fakultas Kehutanan saja ya. Pasti banyak yang mau menunjukkan, oke diuji deh. Jangan dari gerombolannya gitu. Kalau dari gerombolannya jelas, nah gerombolannya nanti udah jelas nanti dia ternyata sekarang udah di komisaris mana, atau ada juga tuh yang katanya dari Nusa Tenggara yang tadinya speak up banget, saya tunjukkan ijazah. Sekarang ngumpet dia, nyungsep dia gara-gara terbuka dulu pernah korup dan ditolong gitulah. Nah, jadi ini pun grand desainnya harus terbuka semuanya. Oke, nanti kita akan tunggu bagaimana kasus ini bergulir begitu ya, soal supaya bisa juga secara terang benderang lah ya. Sesuai dengan harapan masyarakat juga. Oke, terima kasih. Mas Roy Suryo telah bergabung bersama kami di On Point with Adistila Rasati. Moga-moga sukses On Point-nya, moga-moga banyak. Tidak hanya viewer dan subscribernya. Yang pastinya mudah-mudahan mencerahkan juga. Amin. Itu dia. Ya. Nah, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Roy Suryo. Nanti kita akan berbincang lagi dengan narasumber lainnya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Tetap di On Point with Adistila Rasati. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.